Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 5 akan mempresentasikan tentang isu dan etika dalam sistem informasi. Perkenalkan, nama anggota kelompok 5 yang pertama Shinja Faridia Anggraini Dwi Wirawan, yang kedua Adinda Lafilatul Ula, yang ketiga saya sendiri Muhammad Rafif Haryanda, yang keempat Nurul Wahidah, yang kelima Istin Eka. Dalam materi ini akan membahas yang pertama, memahami isu-isu sosial dan etika dalam sistem informasi, yang kedua etika dalam masyarakat sosial, yang ketiga dimensi moral sistem informasi. Yang pertama, memahami isu-isu sosial dan etika dalam sistem informasi. Isu-isu sosial dan etika sistem informasi. Etika merujuk pada sebuah prinsip benar dan salah yang digunakan seseorang yang bertindak sebagai pelaku moral yang bebas untuk membuat keputusan untuk mengarahkan perilakunya. Peran teknologi informasi. Yang pertama, teknologi informasi dapat digunakan untuk mencapai kemajuan sosial, tetapi juga dapat digunakan untuk tindak kejahatan. Yang kedua, teknologi informasi akan menghasilkan banyak manfaat di satu sisi, tetapi juga menimbulkan kerugian di sisi yang lain. Permasalahan etika yang mendesak disebabkan sistem informasi adalah menciptakan akuntabilitas atas konsekuensi sistem informasi, menetapkan standar dan kualitas sistem pengamanan yang melindungi keamanan individu dan masyarakat, yang melindungi nilai dari institusi penting bagi kualitas kehidupan masyarakat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Adinda Lafilatul Ula dengan nomor NIM 19/2010-3023. Akan melanjutkan presentasi gambar 4.1, hubungan antara isu etika, sosial, dan politis dalam masyarakat informasi. Pengendalian teknologi informasi yang baru memiliki dampak yang seperti gelombang, menimbulkan isu etika, sosial, dan politis baru yang harus ditangani di tingkat individu, sosial, dan politis. Isu ini memiliki 5 dimensi moral: hak dan kewajiban informasi, hak dan kewajiban kepemilikan, kualitas sistem, kualitas hidup, dan akuntabilitas dan pengendalian. Model pemikiran tentang isu etika, sosial, dan politik. Isu etika, sosial, dan politik sangat berkaitan satu sama lain, di mana isu etika mempengaruhi individu dalam memilih tindakan atau di antara dua prinsip etika yang kadang menimbulkan konflik. Isu sosial berasal dari isu etika. Sejalan masyarakat berharap pada diri seseorang untuk dapat melakukan tindakan yang benar. Sedangkan isu politik berasal dari konflik sosial yang pada umumnya berkaitan dengan penggunaan undang-undang yang memberikan arahan dan panduan bagi individu atau organisasi dalam berperilaku agar sesuai dengan tindakan yang benar. 5 dimensi moral dalam era informasi. Yang pertama, hak dan kewajiban informasi. Misalkan berkaitan dengan perlindungan privasi seseorang individu dengan tidak mencampuri atau membatasi kebebasan individu tersebut dengan mencari informasi seperti data-data. Yang kedua, kepemilikan hak dan kewajiban. Misalkan berkaitan dengan perlindungan kekayaan dan intelektual pribadi. Kekayaan intelektual sebagai kekayaan yang tidak berwujud yang diciptakan oleh seorang individu atau organisasi.
Dengan adanya teknologi informasi membuat perlindungan terhadap kekayaan intelektual sulit untuk dilakukan, karena informasi yang terkomputerisasi dapat dengan mudah menggandakan atau mendistribusikan pada jaringan yang luas jangkauannya. Kekayaan intelektual yang dilindungi meliputi rahasia dagang, hak cipta, dan hak paten. Yang ketiga ada akuntabilitas dan pengendalian. Misalkan berkaitan dengan undang-undang privasi individu, di mana teknologi informasi baru yang membawa tantangan bagi undang-undang liabilitas dan dalam praktik sosial untuk menuntut tanggung jawab perorangan dan organisasi atas bahaya-bahaya yang terjadi dari informasi individu serta hak-hak pribadi. Yang keempat, kualitas sistem. Misalkan berkaitan dengan standar kualitas sistem data yang harus dipenuhi untuk menghindari kesalahan dari sistem yang diterapkan untuk melindungi data dalam suatu perusahaan agar tidak menyebabkan kekacauan dan kerugian dalam bisnis. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Sinja. Saya akan melanjutkan presentasi mengenai 5 dimensi moral dalam era informasi. Yang paling akhir yaitu ada kualitas hidup, quality of life. Misalnya, komputer dan teknologi informasi mungkin dapat merusak elemen yang berharga dari kebudayaan yang ada di dalam masyarakat. Meskipun di sisi lain juga dapat memberikan manfaat bagi kehidupan, seperti kasus internet yang bisa menjadikan teman atau musuh bagi anak-anak. Dari segi positif, internet menawarkan begitu banyak hal kepada mereka, seperti menggunakan internet untuk tugas sekolah, atau mengirimkan email untuk teman yang jauh. Tren teknologi yang memunculkan isu etika. Berikut ada 3, yaitu yang pertama ada isu etika telah lama ada sebelum teknologi informasi. Yang kedua, teknologi informasi meningkatkan perhatian etika, mempengaruhi tatanan sosial, dan membuat beberapa undang-undang menjadi usang. Yang terakhir ada sistem dan teknologi informasi dapat menciptakan kesempatan baru bagi perilaku kriminal dan kejahatan. Berikut ada tabel di situ, yaitu tabel tentang tren teknologi yang memunculkan isu etika. Tren yang pertama ada kecepatan komputasi berlipat 2 kali setiap 18 bulan. Pengaruhnya banyak organisasi yang bergantung pada sistem komputer untuk operasi yang penting. Yang kedua, tren biaya penyimpanan data menurun dengan cepat. Pengaruhnya, perusahaan dapat dengan mudah memelihara secara terperinci masing-masing basis datanya. Tren yang ketiga, kemajuan analisis data. Yang pengaruhnya, perusahaan dapat menganalisis data berukuran besar yang diperoleh secara terpisah untuk mengembangkan profil yang terperinci atas perilaku individu. Dan tren yang terakhir ada kemajuan jaringan dan internet, yaitu pengaruhnya menyalin data dari suatu lokasi ke lokasi yang lain dan mendapatkan data pribadi dari lokasi yang jauh menjadi sangat mudah. Berikut pembahasan mengenai etika dalam masyarakat sosial. Terdapat konsep dasar yang terdiri dari tanggung jawab, akuntabilitas, dan liabilitas. Pilihan etika adalah keputusan yang dibuat oleh setiap orang yang akan bertanggung jawab untuk setiap konsekuensi yang timbul dari tindakannya, yaitu tanggung jawab, responsibility, sebuah elemen penting dari tindakan etika. Accountability, ciri-ciri dari sistem dan institusi sosial atau mekanisme yang menentukan siapa yang melakukan tindakan bertanggung jawab.
liability, ciri sosial politis di mana suatu badan hukum mengambil peranan yang memberi izin kepada individu untuk memperbaiki kerugian yang disebabkan oleh pelaku, sistem, dan organisasi lain. Berikut akan dijelaskan oleh teman saya. Beberapa cara menganalisis ketika kita dihadapkan pada situasi yang memunculkan nilai etika, yaitu sebagai berikut. 1. Identifikasi dan jelaskan faktanya dengan jelas. 2. Definisikan konflik atau dilemanya dan identifikasi nilai-nilai luhur yang terlibat. 3. Identifikasi pihak-pihak yang berkepentingannya. 4. Identifikasi pilihan yang dapat Anda ambil dengan beralasan. 5. Identifikasi potensi konsekuensi dari pilihan Anda. Prinsip etika kandidat. 1. Perlakukan orang lain seperti apa yang kita harapkan, maka orang lain akan memperlakukan kita sesuai dengan yang kita terapkan. Atau aturan emas golden rules. 2. Jika sebuah tindakan tidak baik untuk dilakukan oleh semua orang, tindakan itu tidak baik untuk dilakukan oleh siapapun juga. Atau imperatif kategoris Immanuel Kant, categorical imperatif. Kode etik profesi. Kode etik yaitu norma atau asas yang diterima oleh suatu kelompok tertentu sebagai landasan tingkah laku sehari-hari di masyarakat maupun di tempat kerja. Kode etik profesi adalah sistem norma atau aturan yang ditulis secara jelas dan tegas, serta terperinci tentang apa yang baik dan tidak baik, apa yang benar dan apa yang salah, dan perbuatan apa yang dilakukan dan tidak boleh dilakukan oleh seseorang profesional. Tujuan kode etik profesi. 1. Untuk menjunjung tinggi martabat profesi. 2. Untuk menjaga dan memelihara kesejahteraan para anggota. 3. Untuk meningkatkan pengabdian para anggota profesi. 4. Untuk meningkatkan mutu profesi. 5. Untuk meningkatkan mutu organisasi profesi. 6. Meningkatkan layanan di atas keuntungan pribadi. 7. Mempunyai organisasi profesional yang kuat dan terjalin erat. 8. Menentukan bagus standarnya sendiri. Fungsi kode etik profesi. 1. Memberikan pedoman bagi setiap anggota profesi tentang prinsip profesionalitas yang digariskan. 2. Sebagai sarana kontrol sosial bagi masyarakat atas profesi yang bersangkutan. 3. Mencegah campur tangan pihak di luar organisasi profesi tentang hubungan etika dalam keanggotaan profesi. Etika profesi sangatlah dibutuhkan dalam berbagai bidang. Saya Istineka Fauziah, NIM 56, akan melanjutkan materi selanjutnya, yaitu beberapa dilema etika dalam dunia nyata. Sistem informasi telah menciptakan dilema-dilema etika baru di masa sekumpulan minat saling berbenturan satu sama lain. Misalnya, sebagian besar perusahaan telepon terkemuka di Amerika Serikat memanfaatkan teknologi informasi untuk merampingkan satuan kerjanya. Perangkat lunak pengenal suara bisa mengurangi kebutuhan atas operator manusia, yaitu dengan memasangnya pada komputer agar mengenali respon pelanggan atas rangkaian pertanyaan yang sudah terkomputerisasi. Materi selanjutnya adalah dimensi moral sistem informasi. Pada dimensi ini terdapat dua hak. Yang pertama, hak informasi yang meliputi privasi dan kebebasan di era internet. Privasi adalah klaim individu untuk dibiarkan sendiri, bebas dari pengawasan atau intervensi dari individu atau organisasi lain, termasuk negara. Selain itu, privasi adalah kemampuan untuk mempertahankan kehidupan dan urusan personalnya dari publik untuk mengontrol arus informasi mengenai diri mereka. Sedangkan kebebasan merupakan hak asasi manusia yang diakui oleh hukum internasional dalam mendapatkan hak kebebasan yang mencakup lakukan atau apapun itu dan sarana pada berekspresi untuk diri sendiri, yang
klaim atas privasi juga terdapat dalam dunia kerja. Contohnya, Direktif Eropa pada perlindungan data, tantangan internet untuk privasi. Dalam tantangan ini, kita memanfaatkan teknologi dengan internet sebagai media. Dalam mendapatkan informasi yang dibutuhkan, kita harus bisa menjaga privasi dari pihak yang kurang bertanggung jawab agar tidak merugikan diri sendiri, serta dalam berekspresi di dalam dunia maya, kita juga harus memperhatikan norma yang berlaku dan juga peraturan perundang-undangan yang berlaku. Untuk solusinya, kita sebagai pengguna dunia maya harus tahu batasan-batasan serta etika dalam menggunakan media teknologi informasi, karena di sana bukan hanya tempat untuk mendapatkan informasi saja, tapi tempat kita dalam bersosialisasi dengan seluruh manusia di dunia ini. Untuk hak yang kedua adalah hak kekayaan yang meliputi kekayaan intelektual. Kekayaan intelektual dilindungi oleh berbagai perlindungan dalam 3 tradisi sah yang berbeda, yaitu rahasia dagang, hak cipta, dan hak paten. Terima kasih sudah menyempatkan waktu untuk menyimak presentasi dari kami. Apabila ada tanggapan atau pertanyaan, silakan untuk lanjut diskusi di e-learning. Sekian dari kami. Apabila ada kesalahan atau penjelasan yang kurang tepat, mohon maaf yang sebesar-besarnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.